warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Suaranya kedengeran enggak? Hah? Oh, ini rekamannya. Nah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita pun bisa berkumpul di tempat ini, itu karena rahmat Allah Jalla fi'ula. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang kita semua meyakini bahwa istri beliau di dunia adalah istri-istri beliau kelak di surga Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga salat itu bersambung untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah ibadallah rahimakumullah, yang pertama saya bersyukur sekali bisa duduk kembali bersama antum di balik papan ini, dan saya berterima kasih kepada semua panitia dan para jamaah sekalian yang berkontribusi untuk berjalannya acara ini, acara ngaji bersama, duduk bersama untuk menambah keimanan kita di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia yang membuat sebagian orang terlena dengan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Jalla Jalaluh. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa malam ini? Tanggal? Ngapa antum jangan usah noleh ke sono. Tanggal berapa? 19. Masya Allah. Ada yang jawab di sini, tanggal berapa? 17. Bukan 18, 17. Masya Allah. 17 ya, mana kasih hadiah antum sini, Masya Allah. Fadhal. Mengingat kembali kita ini umat Islam punya penanggalan sendiri lah. Malam ini malam 17, kita melihat rembulan sudah mulai berkurang sejak tadi malam. Jumadal Ula 1437 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 1437 tahun yang lalu, wajah dunia berubah. Walaupun kita mengetahui dakwah Nabi alaihi salatu wasallam bermula di Mekah, tapi jayanya Islam, berbondong-bondongnya umat manusia masuk ke Islam setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa bahwa hal itu sudah berlalu selama 1437 tahun yang lalu. Kemudian kita melihat perkembangan Islam terus berkurang sedikit demi sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu."
Tidak ada satu masa kecuali masa yang selanjutnya itu lebih buruk daripada masa yang sebelumnya. Kita tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Bagaimana 10 tahun ke depan. Bagaimana 20 tahun ke depan. Yang kita melihat ada tangan-tangan setan yang berusaha untuk merusak negeri kita. Yang lagi rame apa? LGBT. Antum sekarang melihat usaha mereka untuk melegalkan LGBT di Indonesia, itu sangat dahsyat sekali. Mungkin sekarang tidak berhasil. 10 tahun ke depan mungkin belum berhasil. 20 tahun ke depan, wallahu a'lam bishawab. Maka kita perlu mengkaji peran orang tua terhadap masa depan anaknya. Tema kita malam ini apa? Anakku, maafkan ayahmu. Kenapa kok minta maaf nih ayah? Biasanya ayah ini senantiasa menuntut anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kebaktian anak itu nggak muncul spontan, tapi muncul dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh bapaknya kepada anaknya. Tatkala orang tua tidak menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid kepada anaknya, maka barang siapa yang menebar pasir, maka dia akan menuai badai. Jangan harap anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya. Tatkala orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anaknya agar sang anak berbakti kepada penciptanya terlebih dahulu. Anak-anak adalah amanat, tanggung jawab di atas pundak orang tua dan terutama di atas pundak bapak-bapaknya. Karena anak laki dan perempuan akan membawa nama bapaknya, bukan nama ibunya. Nasab itu dari bapak. Allah Jalla Jalaluhu di surat Al-Anfal ayat 27 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman. Di Indonesia berapa jumlah orang-orang yang beriman? 200 juta. Allah mengatakan kepada semua yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Dan jangan pula kalian mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kalian akan mengkhianati amanat-amanat yang kalian pikul. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu dengan amanat yang diberikan kepada kalian. Kalau orang berkhianat sedangkan dia tidak tahu dengan amanat yang diberikan kepada dia, wajar. Karena dia nggak ngerti. Aku nggak tahu kalau ternyata ini amanat. Tapi kau tahu ada kewajiban setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap muslim. Kalau engkau merasa beriman, belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang amanah yang dipikul oleh para orang tua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian ini adalah pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki dia adalah komandan. Dia adalah pemimpin di rumahnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dia memimpin keluarganya.
Sebagian orang hanya memiliki satu rakyat. Siapa? Istri. Sebagian memiliki dua rakyat, satu istri, satu anak. Sebagian memiliki Masya Allah 10 rakyat. Ada yang memiliki 17 rakyatnya. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini bapak-bapak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya nggak ada, dia itu yang tanggung jawab. Ada istilah di Arab untuk wanita disebut wazirah dakhiliyah. Istri itu menteri dalam negeri. Yang ngurus urusan negerinya itu tuh istri. Dan dia bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dalam negeri dia. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, semua ini pemimpin. Dan semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Sebagian enggak punya rakyat. Tapi dia memiliki jari-jari yang bisa bergerak. Ini termasuk rakyat kita. Sebagian memiliki kaki yang senantiasa digunakan untuk berjalan. Sebagian memiliki jantung yang senantiasa berdetak. Sebagian memiliki mata yang dapat melihat dengannya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i mengatakan, ini riwayatkan Imam Nasa'i dalam kitab Isyratun Nisa, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dhayya. Allah Jalla Jalaluh akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Kita akan disidang. Antum semua akan disidang. Dibawa dalam persidangan. Berapa lama antum hidup? Antum akan ditanya. Apa amanat-amanat yang diberikan kepada antum akan dipertanyakan. Apakah antum jaga tuh amanat? Atau ternyata antum telantarkan amanat itu. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti. Sampai nanti pertanyaan itu mengerucut. Dari kita berpikir presiden akan ditanya tentang 250 juta rakyatnya. Akan ditanya tentang 30 jumlah provinsi berapa sekarang? 36. Masya Allah. Anak waktu SD 27. Ini tambah. Itu tanggung jawabnya presiden itu akan ditanya 36 provinsi. Bahkan akan ditanya tentang jalan-jalan yang ada di negeri ini. Lalu nanti gubernur akan ditanya. Bupati akan ditanya. Mengecil menjadi Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kampung, kemudian Pak RW, Pak RT, sampai tiap orang akan ditanya nanti, apakah amanah yang diberikan kepadamu itu kau lakukan atau tidak. Agama Islam agama yang sempurna, dan Allah menyempurnakan agama ini untuk siapa? Untuk kita umat Islam dan untuk umat manusia semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus untuk bangsa Arab. Bilal bin Rabah bukan orang Arab. Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Mereka adalah sahabat-sahabat percontohan bahwa Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Rahmat untuk ikan-ikan di lautan. Rahmat untuk udang.
Rahmat untuk semut-semut yang ada di lubangnya, untuk burung-burung yang berterbangan, apalagi untuk umat manusia yang Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak anak. Kita sering dengarkan kajian tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Kita juga sering mendengar bagaimana anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita dengar firman-firman Allah Jalla Jalaluh, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Sering kita dengar. Dan ternyata Islam juga berbicara tentang bagaimana kewajiban orang tua berbakti kepada anak. Bagaimana anak-anak bisa berbakti kalau ternyata orang tuanya durhaka. Apa saja hak-hak anak itu? Banyak sekali. Itu yang akan kita pelajari. Sebagian orang tua minta maaf sama anaknya. Seperti tema kita malam ini. Berpuluh-puluh tahun orang tua tidak pernah mengajarkan sholat kepada anak. Anaknya tumbuh besar tidak sholat. Setelah bapaknya umur 50 tahun, bapaknya taubat. Dia lihat anaknya yang umur 25 tahun tidak sholat. Si bapak manggil tuh anak. Nak, sholat nak. Sholat itu wajib, dia jelaskan. Mungkin si anak ternyata pernah mendengarkan hadis Rasul SAW. Apa kata anaknya? Pak, kalau nggak salah Pak, nyuruh anak sholat tuh umur 7 tahun Pak. Iya. Udah telat nih. Bapak ini nyuruh anak sholat udah 20 tahun umur anak. Kemana bapak ketika anak umur 7 tahun? Betul. Akan dimintai pertanggungjawaban tuh orang tua. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban masa muda dia dan masa tua dia. Umur semuanya akan ditanyakan. Dan khusus masa muda. An syababihi fima ablah. Masa mudamu kau habiskan kemana? Ke tempat-tempat maksiat. Maka para jamaah, kita perlu mempelajari. Terkadang kita baru sadar, oke nggak masalah. Masih ada generasi-generasi masa depan. Masih ada orang-orang yang hendak menikah insya Allah. Sebagian orang berpikir ketika menikah hanya enaknya saja. Enaknya nikah tuh berapa hari sih? Ya kadangkala setahun, 2 tahun. Setelah itu ya tetap enak. Tapi udah bertambah dengan tanggung jawab. Antum melihat anak. Ketika kita masih mahasiswa di Madinah, baru nikah, Masya Allah. Masih belum punya anak. Ketika anaknya kecil udah mulai tanggung jawab. Ketika anaknya udah sampai umur 5 tahun dan masuk TK, mulai kita tiap hari nganterkan anak ke TK. SD-nya jauh. Kita harus ngantarkan. Akhirnya kita pernah kumpul sama beberapa mahasiswa. Apa kata sebagian? Ternyata kita kalau udah punya anak jadi supir buat anak. Iya. Itu realita yang harus kita hadapi. Apa saja hak anak kita? Yang pertama, hak anak kita yang pertama adalah mendapatkan ibu yang solihah. Jadi kalau sampai anak durhaka gara-gara kita dapat ibu di tempat kemaksiatan, bapaknya tanggung jawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hasrat dan selera lelaki memilih istri. Tunkahul mar'a li arba'. Wanita dinikahin karena 4 hal. Harta, kecantikan, keturunan, dan karena agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama yang terakhir. Karena banyak yang menjadikan agama pilihan terakhir.
Dalam artian dia melihat wanita cantik dulu. Kelihatan cantik udah cocok, alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Keturunannya masya Allah. Agamanya kurang baik. Apa katanya? Insya Allah bisa diperbaiki agamanya. Jadi dia nggak jadi standar gitu, enggak. Agama dia berpikir nanti gampang, nggak gampang memperbaiki agama. Apalagi memperbaiki perilaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadfar bidzatid din, taribat yadak." Beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang agamanya baik, selamat kau. Selamat gimana? Dunia akhirat. Engkau tidak akan mendapatkan istri yang berkhianat kepada engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau tidak perlu capek-capek mendidik anakmu. Ibunya udah baik. Terkadang seorang lelaki punya dua tanggung jawab. Memperbaiki istrinya dan memperbaiki anak-anaknya. Dua PR. Padahal anak kita di rumah akan lebih lama bersama ibunya daripada kita. Kalau ternyata kau tidak pilihkan ibu yang baik, subhanallah. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in. Dia pernah mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, "Ya abna'i, anak-anakku, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu." Wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil dan ketika kalian besar, dan sebelum kalian dilahirkan. Si anak bingung, "Pak, ketika kita kecil iyalah tahu engkau berbuat baik kepada kita. Kita besar, kita udah ngeliat. Tapi sebelum kita lahir, bagaimana kau bisa berbuat baik kepada kita padahal kita belum lahir?" Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? "Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha." Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela dengan ibu itu. Maka para jemaah, berhati-hati mencari ibu. Karena al-ummu madrasatun. Bahasa Arabnya ibu itu apa? Dari ini muncul imam. Dari ini muncul ummah. Kalau ternyata umminya ini nggak benar, apa kira-kira akan melahirkan imam? Apa kira-kira akan melahirkan umat yang baik? Enggak. Polisi itu sudah capek ngurusin begal, ngurusin narkoba, sampai mengatakan mengumumkan perang kepada narkoba. Mahkamah Agung juga kebingungan menghadapi narkoba. Kita lihat anak-anak yang geng-geng motor. Sebenarnya masalahnya pertamanya tuh di ibunya tuh. Kalau udah bener milih ibu, insya Allah polisi banyak istirahat. Iya, kata dia, alhamdulillah ibunya orang Balikpapan udah soleh-soleh, Ustaz. Jadi anak nggak perlu kerja sampai capek ya. Kadang-kala ngelihat anak-anak yang geng motor malam balapan liar, tanyakan mana ibunya, mana bapak? Apa anak-anak itu nggak punya bapak sama ibu? Ada. Kemana bapaknya? Bapaknya di kafe, ibunya di mana? Nggak tahu ibunya di mana. Anaknya di pinggir jalan. Maka kalau kita berbicara suatu perubahan untuk negeri kita, maka yang kita perlu bicarakan adalah bagaimana memilih ibu yang baik. Yang kedua, hak anak itu memiliki hak untuk hidup. Orang-orang Arab jahiliyah, kita jangan bicara orang Arab aja, orang-orang jahiliyah secara umum, baik itu di Yunani, baik itu di India, baik itu peradaban yang sampai hari ini di Cina. Sebagian di antara mereka, kalau kita bicara